Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT yang pada subuh hari ini, mungkin ini Jumat terakhir ya di Ramadan ya. Di Ramadan tahun ini ada Jumat terakhir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, memberi kita kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat subuh dengan cara berjamaah. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan para kita yang tetap istiqomah. Semoga juga kepada kita semuanya yang meskipun tertatih-tatih tetap berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita tahun ini masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup Ramadan walaupun tinggal di penghujungnya ya. Setidaknya Ramadan ini ada banyak hal yang mungkin kita bisa syukuri bersama, bahwa bagi kita orang-orang beriman meyakini betul bahwa keterpanggilan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik itu puasa, baik itu tarawihnya, baik itu tilawah Qur'annya, baik itu yang lagi ngetren di 10 hari terakhir itikaf itu, sesungguhnya ini adalah betul ayat yang Allah sampaikan di Al-Qur'annya, bahwa keterpanggilannya untuk ya ayyuhallazina amanu, ya, pada orang-orang yang beriman, bahwa hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa merasa terpanggil dan bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah yaitu beribadah, menyembah kepada Allah SWT. Karena bukan hanya di saat menjelang berakhirnya Ramadan saja, bahkan di awal-awal pun Ramadan kita masih banyak menemukan orang-orang di sekitar kita itu menghormati Ramadan ini dengan malu-malu ya. Masih banyak kita temukan sebagian besar orang, sebagian orang ini tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu berpuasa ya. Masih banyak orang-orang sekitar kita yang dengan santainya ya di siang hari ya, makan, minum, merokok ya, dengan santai seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang mungkin secara hati nurani kecilnya bahwa itu secara sadar betul itu melakukan kesalahan. Tapi mungkin lagi-lagi soal keterpanggilan tadi, bahwa ada orang punya merasa tahu ini wajib nih, ya, ini tahu nih, ini harus dilaksanakan gitu. Tapi nggak semua orang Allah izinkan ya untuk bisa melaksanakan. Maka berbahagialah bagi kita yang Allah izinkan untuk melaksanakan puasa ini dari hari pertama sampai hari ini, dan bisa mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan. Entah itu baca Qur'annya, entah itu sholat tarawihnya yang nggak bolong, entah itu sholat berjamaahnya diperkuat segala macamnya. Maka saya lagi bersyukur. Saya ingin ngajak pada pagi kita semua bersyukur bahwa kita tanpa Allah sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sekuat apapun kita, ya,
kita tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT. Ya. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita tidak bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan ya, kepada hamba-hambanya, yaitu sebuah ketaatan. Maka hari yang berbahagia pagi ini saya ingin sekali lagi mengajak kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pagi-pagi hari ini ya, dari sekian banyak orang di kampung ini ya, Allah masih mengizinkan kita, memilih kita. Ada 3 saf di masjid ini untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ini patut kita syukur bersama. Semoga dengan itu kita punya alasan ya. Ketika Allah tanya, kamu kan udah kasih sehat, ya kan? Kamu kan sudah saya kasih rezeki untuk makan, ya. Kamu kan sudah saya kasih uang yang cukup, kamu kasih pekerjaan, dan apa yang kamu lakukan dengan apa yang Allah kasih itu ya. Nyata kita bisa menjawabnya, ya Allah, walaupun kami tergoyah tertatih-tatih gitu ya, kami alhamdulillah masih bisa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Mungkin puasa kita juga belum sempurna amat ya, tapi kita berusaha untuk itu. Mungkin tarawih kita masih banyak kan ngantuk-ngantuknya ya, tapi dengan izin Allah kita masih mau kita melaksanakan itu. Maka lagi-lagi bersyukurlah. Semoga dengan itu Allah akan menambah terus nikmat kita, menambah lagi dan lagi. Jangan berbahagia. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kita tanpa Allah bukanlah apa-apa ya. Kita tanpa Allah tidak menjadi orang-orang yang hari ini bisa menjalankan ibadahnya. Kita tanpa Allah bukanlah orang-orang yang hebat ya. Karena pada hari ini kita temukan faktanya bahwa di sekitar kita banyak orang yang lebih sehat dari kita ya. Banyak orang yang lebih berpunya dari kita, berlebih dari kita. Tapi Allah selalu memilih orang-orangnya untuk melaksanakan ketaatan itu. Maka hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa melewati ujian demi ujian. Jadi setelah Allah pilih itu juga nggak semua juga bisa kemudian dia bersegera gitu ya. Karena pasti Allah kasih tuh ujian-ujiannya, dikasih tuh rintangan-rintangannya, sanggup kan gitu. Karena Allah pengen kita semua naik kelas ya kan. Kasih di sini, kasih sini gitu. Maka berusahalah kemudian kita memandang ini. Sebenarnya kalau bahasanya beberapa ustadz yang mengatakan bahwa ujiannya sama ya. Ujiannya sama. Ujiannya modelnya itu beda-beda. Tapi solusi tetap sama, balik pada Allah SWT. Ya. Ada orang diuji dengan kesibukan yang luar biasa ya, dengan pekerjaannya. Kemudian sulit untuk meluangkan waktunya ya, untuk datang ke masjid, sholat tepat waktu ya, karena Allah uji dengan kesibukannya. Ada juga orang yang kemudian diuji dengan ekonominya ya. Kemudian dia merasa menjadi orang yang termiskin di dunia gitu. Sehingga merasa, lu mah enak lah begini begitu. Gue nih harus begini begini gitu ya. Ada juga orang yang diuji dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Itu juga kemudian kita jadi ujian juga buat kita semuanya. Maka setiap kita harus meyakini bahwa orang beriman pasti nggak luput sama ujian. Ya. Jadi kalau kita sudah diuji sama sesuatu, ya, kalau kita mau lulus pasti ada apa itu? Remedial ya, ada ujian ulang, ya, sampai kita lulus, benar-benar lulus gitu kan, kayak gitu. Nah begitupun kita perlu menyadari di mana ini kita titik lemah kita. Nanti Allah kasih ujian itu yang
kita belum lulus ya kasih aja ujian itu terus gitu. Nah, Ramadan ini kita dikasih waktu untuk Allah untuk muhasabah diri, mengintrospeksi diri. Kira-kira kita bisa lihat sebenarnya secara pribadi kita masing-masing yang akan melihat sebenarnya kita ini diuji sama Allah tuh dari sisi apanya gitu, ya kan? Kalau kita sholatnya kita 5 waktunya nggak tepat-tepat terus nih gitu kan. Kira-kira apa yang membuat menghalangi kita itu? Atau puasa kita bacaan Quran kita kayaknya nggak optimal banget nih gitu kan. Kira-kira apa yang menghalangi itu? Dari situ kita bisa, tiap kita pasti punya bisa mengintrospeksi itu, kemudian bisa menyelesaikan ujian yang Allah berikan itu. Ini pasti ujian dari Allah. Dan satu hal lagi yang harus kita paham bahwa setiap kita tahu bahwa itu ujian dari Allah, maka kita mengembalikan ujian itu kepada Allah dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah supaya kita bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang Allah berikan. Karena sesungguhnya setiap masalah itu Allah berikan untuk kita semakin mengokohkan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Jamaah bahagia, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini kita masih diberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, ya. Kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Karena sehat aja nggak cukup, kuat aja nggak cukup, tapi nggak Allah kasih kesempatan, ya kan? Nah, kita pengen kita berdoa sama Allah, ya Allah mampukan kami untuk bisa menyelesaikan di penghujung Ramadan ini, dan juga kita berdoa sama Allah supaya apa yang Allah berikan di Ramadan, selama Ramadan ini, ya, sebuah kebaikan-kebaikan itu, sebuah kesempatan-kesempatan tadi untuk menjadi lebih baik, juga Allah berikan kita kesempatan di hari-hari lain pasca Ramadan ini. Karena sesungguhnya jamaah yang berbahagia, Allah yang kita sembah di saat Ramadan ini adalah Allah yang sama, ya, ketika Ramadan sudah berakhir, ya. Jadi kenapa juga kita harus kemudian membedakan, ya, kesungguhan kita beribadah Ramadan dengan kesungguhan kita setelah Ramadan, padahal Allahnya masih sama, gitu. Janjinya Allah masih sama, barang siapa mendekat kepadaku maka Allah akan berikan keberkahan padanya. Jadi semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, baik di 10 hari terakhir ini maupun di setelah bulan Ramadan berakhir yang akan datang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.